Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 18 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang berbuat benar, sebab itu mendatangkan kebahagiaan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi semua. Tajuk renungan pagi kita pada hari ini, 18 November 2023, kerana perbuatan benar mendatangkan kebahagiaan. Ayat inti kita diambil dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ketaatan kepada Allah adalah tugas pertama orang Kristian. Testimony for the Church, Volume 4, halaman 610. Orang yang berupaya untuk menuruti perintah-perintah Allah hanya kerana rasa kewajipan, kerana ia diharuskan melakukannya, tidak akan pernah masuk ke dalam sukacita ketaatan. Dia tidak menurut ketika tuntutan Allah dianggap sebagai beban kerana bertentangan dengan kecenderungan manusia. Kita dapat mengetahui bahawa kehidupan tersebut bukanlah kehidupan Kristian. Ketaatan sejati adalah hasil dari sebuah prinsip yang ada di dalam diri kita. Hal ini muncul dari kasih akan kebenaran, kasih akan hukum Allah. Inti dari segala kebenaran adalah kesetiaan kepada penebus kita. Hal ini akan menuntun kita untuk melakukan yang benar kerana itu adalah benar. Kerana melakukan yang benar itu menyenangkan Allah. Christ Object Lesson, halaman 97. Kristus memberi tuntutan yang penuh kasih kepada semua orang yang kepadanya dia telah memberikan hidupnya. Mereka harus menuruti kehendaknya jika mereka mahu berbagi sukacita yang telah dia persiapkan bagi semua orang yang mencerminkan karakternya di dunia ini. Testimony for the Church, Volume 9, halaman 284. Tentang Kristus ada tertulis, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia adalah sumber kehidupan.
Penurutan kepadanya adalah kuasa yang memberi kehidupan yang menggembirakan jiwa. Testimony for the Church Volume 8 halaman 288. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 324 paragraf 3. Ketaatan sejati adalah hasil dari sebuah prinsip yang ada di dalam diri kita. Hal ini muncul dari kasih akan kebenaran, kasih akan hukum Allah. Kutipan ini diambil dari buku Christ Object Lessons yang berbicara tentang ragi. Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Yesus menggunakan ragi untuk menggambarkan kasih karunia Allah yang menghidupkan dan mengembangkan, yang bekerja dari dalam namun bukan berasal dari dalam. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 96 paragraf 2. Namun manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri dengan menggunakan kehendaknya. Dia tidak mempunyai kuasa untuk membuat perubahan tersebut berhasil. Ragi, sesuatu yang seluruhnya berasal dari luar, harus dimasukkan ke dalam tepung sebelum perubahan yang diinginkan dapat terjadi di dalamnya. Jadi, kasih karunia Allah harus diterima oleh orang berdosa sebelum ia dapat layak menerima kerajaan kemuliaan. Energi pembaharuan harus datang dari Allah. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus. Karenanya, pekerjaan ragi dalam tepung adalah gambaran pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus tersebut adalah kasih karunia Allah yang harus kita terima agar bekerja di dalam kita. Sebab Roh Kudus itu bukan berasal dari dalam kita, tetapi dari Allah. Tentang hal ini, Roh Nubuat melanjutkan dalam Christ Object Lessons halaman 97 paragraf pertama. Sebagaimana ragi, bila mana dicampurkan dengan adonan, bekerja dari dalam keluar, begitulah juga oleh pembaruan hati, sehingga kasih karunia Allah bekerja untuk mengubah hidup itu. Perubahan-perubahan di luar saja tidak cukup untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Allah. Banyak orang yang mencoba untuk mengubah dengan memperbaiki kebiasaan buruk ini dan itu, dan mereka berharap bahwa dengan jalan ini mereka menjadi orang saleh, tetapi mereka memulainya dari tempat yang salah. Pekerjaan kita yang pertama adalah dengan hati. Inilah sebabnya Yesus menggunakan ragi sebagai ilustrasi. Ragi masuk dari luar ke dalam, lalu bekerja dari dalam keluar, serta tidak terlihat cara kerjanya, tetapi hasilnya nyata. Demikian juga kita, saat menerima kasih karunia Allah, yaitu Roh Kudus, maka roh tersebut bekerja dari dalam keluar, serta tidak terlihat cara kerjanya, tetapi hasilnya terlihat dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Itu sebabnya dikatakan pekerjaan kita yang pertama adalah dengan hati. Nah, renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 324 paragraf 2. Ketaatan kepada Allah adalah tugas pertama orang Kristen. Roh Nubuat menjelaskan bahwa pekerjaan pertama kita adalah dengan hati, dan Roh Nubuat juga menyatakan bahwa penurutan kepada Allah adalah tugas pertama kita. Maka, penurutan itu berasal dari dalam hati, sebab keduanya adalah tugas pertama kita, pekerjaan pertama kita, yaitu dengan hati, agar hati kita menurut kepada Allah. Penurutan itu pekerjaan di dalam hati. Bagaimana maksudnya? Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ Object Lessons halaman 98 paragraf 3. Ragi yang tersembunyi di dalam tepung bekerja tanpa terlihat
untuk membawa seluruh adonan ke dalam proses ragi. Demikianlah ragi kebenaran bekerja secara rahasia, diam-diam, terus-menerus untuk mengubahkan jiwa. Kecenderungan alamiah dilunakkan dan ditundukkan. Pikiran baru, perasaan baru, motif baru ditanamkan. Standar karakter yang baru telah ditetapkan, kehidupan Kristus. Inilah hasil pekerjaan ragi yang adalah kasih karunia Allah, Roh Kudus, yaitu kehidupan Kristus. Hidup Kristus menjadi hidup kita, karakternya menjadi karakter kita. Inilah yang renungan hari ini katakan sebagai sebuah prinsip yang ada di dalam diri kita. Penurutan kita akan hukum Allah, perbuatan-perbuatan benar yang kita lakukan, semuanya berasal dari dalam, yaitu oleh pekerjaan Roh Kudus yang digambarkan dengan ragi. Nah, pertanyaannya, Roh Kudus yang mana yang dimaksudkan? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 318, paragraf 3 berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang, yang menghalau segala kegelapan. Ia, yaitu Roh Kristus, disamakan dengan garam karena sifat pengawetnya, dan ragi yang diam-diam mengerahkan kuasanya yang mengubahkan. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Kristus. Dan ingat, pemberian Roh adalah pemberian hidup Yesus. Hidup Yesus adalah hidup yang menurut kepada hukum Allah, dan hidup Yesus adalah hidup yang melakukan perbuatan benar. Itulah kebahagiaan, itulah sukacita. Karenanya, kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita menurut hukum Allah dan berbuat benar adalah karena kita menerima Roh Kristus yang dilambangkan dengan ragi yang bekerja dari dalam hati kita, tidak terlihat, tetapi hasilnya nyata. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Ragi harus dimasukkan ke dalam tepung agar dia dapat bekerja, dan meskipun tidak terlihat, tapi hasilnya nyata. Dan itu adalah gambaran daripada pekerjaan kasih karunia Allah, yaitu Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan ubahkan hidup kami. Bekerjalah dalam hati kami agar nyata dalam hidup ini pembaharuan akan kehidupan kami, karakter-Mu menjadi karakter kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, sehingga melalui kehidupan kami, kesaksian akan perubahan ragi dari dalam boleh nyata, dan menjadi pembaharuan bagi orang lain juga. Mereka rindu untuk memiliki kehidupan yang sama, sehingga pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali, semakin banyak yang boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.